warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas yaitu tentang kunci. Kunci ini fokus kepada arti kunci, makna kunci dan kata dalam hal ini kok bisa disebut dengan kunci atau kalau istilah lain berarti kunci katanya. Dalam hal ini para putra semuanya berdasarkan pemaknaan kunci yang di dalamnya nanti terdapat yaitu kalimat ta'ud, al-basmalah, termasuk juga adalah asyhadatain, termasuk juga adalah istirja dan juga adanya hauqalah. Mengacu kepada isi dari kunci itu adalah kalimat-kalimat thayyibah dan juga mustajabah. Nah itu. Dan itu semuanya dimaknai bahasa Arab. Berarti mengacu hal tersebut bahwa kunci juga ini berasal dari kata Arab juga. Dan dalam hal ini saya memaknai bahwa kunci itu dari bahasa Arab yang bermakna kunuzi. Jadi kaf nun zai. Kunuzi itu adalah merupakan bentuk kata jamak dari kanza atau kanzun yang dimaknai perbendaharaan atau suatu keadaan kekayaan tertentu. Contoh secara ayat yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 76 ya, Quran surat Al-Qasas berarti itu surat yang ke-28 ayat ke-76 dikatakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwat, yang pemaknaannya bahwa wa atainahu minal kunuzima, dan kami telah menganugerahkan yaitu kepadanya berupa perbendaharaan harta. Ya, mengacu kepada sini perbendaharaan harta atau harta. Nah, ini mengacu kepada segala sesuatu yang memang kompleks dimiliki, ya komplit dimiliki. Ada semua di situ. Kunuzi perbendaharaan segala perkara. Kemudian dikatakan inna mafatihah, ya, bahwa sesungguhnya mafatih kunci-kunci. Mafatih itu bentuk jamak dari miftah. Miftah sendiri bentuk masdar yaitu dari fatih, pembuka. Ya, fatihah, al-fatihah pembuka berarti. Buka berarti juga kemenangan ya, dan sebagainya. Jadi dimaknai bahwa di dalam kunuzi atau di dalam kunci itu terdapat mafatih, yaitu kunci-kunci. Mafatih miftah, kunci secara benda, secara alat benda cetrak. Dan itu la tanu'u bil usbati ulil quwwat, yang memang untuk membawa kunci tersebut mafatihnya itu membutuhkan orang-orang yang memang kuat, ya, bukan sembarang orang, ya, tapi ulil kuat. Jadi orang yang memang zikuwatin atau zukuwah. Jadi memang sudah dianugerahi kekuatan secara fisik, secara mental, sebutlah bodyguard, ya. Secara bodyguard. Jadi kunci-kunci tersebut dibawa oleh bodyguard yang memang kuat mental fisiknya, ya, untuk menggotong kunci-kunci tersebut. Jadi pemaknaannya dalam hal ini, hal yang pertama didapatlah yaitu memaknai tentang hal kunci adalah dari kata kunuzi. Bahwa kunuzi ini adalah jadi mengenai hal segala perkara, sanggup untuk membuka segala perkara, ya, yang di dalamnya set kunci tersebut terdapatlah miftah.
ya disebut dengan mafatih, dan itu tidak sembarangan orang untuk mikulnya atau menggotongnya atau membawanya atau yang bertanggung jawabnya. Kemudian dalam hal ini dimaknai secara kunuzi, juga diartikan sebagai kunci perbendaharaan ya yang mengacu kepada banyak ya. Mafatih juga ya, miftah juga adalah kunci ya. Kemudian dalam hal pemaknaan lainnya ya, pala putra semuanya, didapat juga pemaknaan kunci yaitu dengan menggunakan kata makolid ya, makolid atau makolidun. Makolid, makolid itu bentuk masdar ya, termasuk juga adalah bentuk jamak dari kata miklad. Miklad itu adalah bentukan kata dari akar kata kolada, kolada yaklidu ya, bentuk masdarnya adalah miklad. Sementara dalam hal ini secara bentuk tasjidnya berarti kolada yukollidu ya, kemudian taklidan, taklid berarti ikut-ikutan ya, dan juga memaknai apa yang memang ada pada saat itu, sehingga dimaknai dalam hal ini adalah makolid atau miklad juga dimaknai sebagai tradisi ya. Mengacu kepada hal tersebut bisa kita maknai yaitu perihal makolid, yaitu Quran surat Az-Zumar. Di sini dikatakan di ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu tersebut. Lahu maqalidus samawati wal ard ya, kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Nah, di sini maqalidus samawati wal ard dimaknai kunci-kunci atau perbendaharaan langit dan bumi. Ini mengacu kepada bahwa langit terdapat kunci tersendiri, bahwa bumi pun terdapat kunci tersendiri. Apa dimaknai menggunakan kata maqalid di sini miklad atau kolada. Kolada berarti kolaid, kolaid berarti binatang ternak yang diikat lehernya. Jadi sistem penguncian secara miklad itu adalah diikat, bukan dibuka ya, bukan digembok, bukan secara dikunci secara pintu, tapi ini sudah dirantai atau ditali, diikat lehernya atau dirantai gerbangnya segala macam. Nah ini diikat ya, disimpul bisa. Nah ini mengacu kepada ikatan, terikat. Nah terikat sehingga dimaknai dengan tradisi. Jadi langit dengan tradisinya, bumi pun dengan tradisinya. Nah ini mengikat ya, termasuk manusia pun dengan tradisinya. Kemudian pemaknaan selanjutnya adalah bahwa walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah dalam hal ini mereka orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang kufur ya, kufron, mereka takfiri terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap tanda-tanda kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas mereka merugi ya, merugi. Karena apa? Tanda-tandanya diingkari, sehingga dari tanda yang diingkari dia tidak akan mendapatkan penjelasan. Karena munculnya penjelasan itu dikarenakan adanya tanda. Kenali dulu tandanya, nanti akan dapat penjelasan atau akan bisa dijelaskan. Tanpa tanda tidak akan mungkin adanya penjelasan. Ya, ini miklad. Jadi didapatlah 3 pemaknaan, yaitu kunuzi ya sebagai kunci perbendaharaan yang isinya adalah miftah-miftah ya, mafatih ya, miftah-miftah. Nah miftah-miftah tersebut dimaknai dengan kunci 5, berarti miftahnya itu adalah ta'ud, al-basmalah, termasuk juga adalah asadatain, istirja, dan hauqolah. 5 perkara. Jelas yang satunya adalah 6-nya adalah asma ya. Nah di dalam kunuzi ya, di dalam kunuzi terdapat mafatih.
Mafati ini ya ada ketentuan yang mengikat di situ, ada ketentuan yang mengikat, ada tradisinya, ada tata cara tersendiri, ada penjelasan tersendiri, ada cara penggunaan tersendiri. Ini dimaknai dengan miklad atau makolid, ya makolid, ya mengikat. Nah dikarenakan mengikat, dikarenakan tradisi, ya dalam hal ini sehingga dimaknai lil adah atau lil adat atau sesuai dengan adatnya masing-masing. Jadi ta'ud dengan adat kebiasaan tradisinya sendiri, termasuk juga al-basmalah dengan adat kebiasaan tradisi tersendiri, termasuk juga adalah dua kalimat syahadat ya adalah juga dengan adat kebiasaan tradisi tersendiri. Istirja atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun juga adalah dengan adat ketentuan tradisi tersendiri. Juga hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu juga dengan adat tradisi kebiasaan tersendiri, cara menggunakannya masing-masing ya. Tapi itu dikemas ya, dikemas makolid dengan tradisinya ya digunakan, maka bentuknya adalah miftahnya. Nah itu semua terangkum dalam sebutan kunzi atau kunuzi. Nah jadi dalam hal ini bisa dimaknai bahwa ya, apa yang kita yakini yang di dalamnya adalah terdapat kalimah thayyibah dan juga mustajabah ya, dimaknai kunci adalah kunuzi, perbendaharaan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kunci-kunci miftah-miftah, di mana miftah-miftah tersebut mempunyai cara tradisi adat masing-masing dalam hal penggunaannya. Demikian penjelasan tentang hal kunci. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan bahas untuk hal ta'ud, basmalah, syahadat, innalillahi, termasuk juga adalah la haula sampai kepada asma Abdul Jabbar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.